Selamat pagi, salam damai sejahtera, salam sukacita, salam sehat dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan Yesus, di pagi yang indah Tuhan masih memberikan kita waktu yang berharga untuk kita menjalani hari-hari yang Tuhan persiapkan untuk kita menjadi pribadi yang luar biasa. Puji Tuhan Yesus, senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara yang tetap setia mengikuti acara sarapan pagi GPDI Situbondo. Menu pagi hari ini adalah judulnya investasi. Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud dengan investasi itu adalah tanam modal usaha untuk mendatangkan keuntungan besar. Bapak Ibu Saudara, investasi itu dalam banyak wujud ya Bapak Ibu Saudara, bisa berupa emas dan juga bisa berupa saham-saham perusahaan, juga bisa berinvestasi dengan membeli tanah, rumah, properti ya Bapak Ibu Saudara. Juga ada juga yang berinvestasi dengan membeli mata uang asing atau juga berinvestasi dalam bentuk batu permata. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak jenis bentuk investasi. Ada juga yang berinvestasi dengan teman yang dimana membuat satu badan usaha, nanti mendapatkan keuntungan yang dapat dibagi juga. Itu juga investasi Bapak Ibu Saudara. Investasi harta bagi masa depan untuk hidup ini adalah penting juga ya Bapak Ibu Saudara, asal tidak salah di dalam berinvestasi. Namun apakah Bapak Ibu Saudara tahu bahwa investasi yang tepat, investasi yang sangat menguntungkan, tidak pernah rugi di dalam berinvestasi, yaitu adalah kehidupan kita sendiri ini, pribadi kita sendiri ini adalah juga sebuah investasi ya Bapak Ibu Saudara. Hidup kita yang sekarang ini yang kita jalani, apa yang kita taburkan dalam kehidupan kita ini, itu yang akan kita tuai. Kita berinvestasi apa dalam kehidupan kita saat ini, apa yang kita tanam. Seperti di Galatia 6 ayat 7b berkata, apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya juga. Kita menabur apa di dalam kehidupan kita saat ini sedang di dunia. Nah, itu yang akan kita tuai, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang, di masa-masa yang akan datang. Nah, jangan salah kita di dalam berinvestasi agar kita tidak mengalami kerugian yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kita harus berinvestasi dalam hal rohani. Bapak Ibu Saudara, investasi iman yaitu investasi yang tidak kelihatan tetapi berdampak sangat besar untuk masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, buah yang dihasilkan dari investasi iman tidak dapat dinilai dengan harta benda atau keuangan apapun juga. Karena investasi dengan keuntungan yang tak ternilai ini akan kita nikmati Bapak Ibu Saudara. Yaitu kita akan menikmati properti yang sudah Tuhan Allah sediakan, yaitu kerajaan surga. Apa yang harus kita lakukan untuk berinvestasi rohani ini? Yang terutama kita harus melakukan ada persekutuan dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan setiap hari. Melalui apa? Melalui berdoa, membaca firman, dan juga mengikuti perhimpunan ibadah di rumah-rumah ibadah di gedung gereja. Kita bisa bersaksi akan pertolongan Tuhan. Kita bersaksi kalau kita sedang berinvestasi iman dan kita akan memetik keuntungannya di masa yang akan datang. Orang berinvestasi itu adalah jangka panjang ya Bapak Ibu Saudara, karena memakan waktu yang panjang baru bisa menikmati keuntungannya kalau tidak salah berinvestasi. Tetapi kita kalau berinvestasi dengan Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah mengalami kerugian, tetapi kita akan terus mengalami keuntungan. Bapak Ibu Saudara,
Mari kita selagi diberi kesempatan untuk kita boleh ada di dunia ini, kita berinvestasi secara rohani. Selain kita berinvestasi secara harta benda, kita juga mau berinvestasi secara rohani. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Inilah investasi yang tepat sasaran ya Bapak Ibu Saudara. Tujuan hidup kita ini adalah Kristus dan mati adalah menikmati keuntungan hasil dari investasi tersebut. Nah, marilah kita berinvestasi di dalam iman, bermodalkan firman Tuhan, dan kita pasti akan mendapatkan properti yang sudah Tuhan sediakan, yang sudah Tuhan janjikan untuk kita semua, yang tidak ternilai dengan apapun, yaitu kerajaan surga. Inilah sarapan pagi yang dapat saya suguhkan di pagi hari ini, kiranya dapat menjadi berkat untuk kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.